Oke, itu tadi box pemanasan ya Pak, soal pekerjaan rumah. Masih banyak pertanyaan sebenarnya, namun kita bisa lanjutkan di box selanjutnya. Kita buka box nomor berapa Pak? Box kedua. Saya akan milih box nomor 6. Box nomor 6. Kita buka box nomor 6. Saya ini kenapa kok panas ya ngadepi para panelis. Nah, ini ASN boxnya. Jelaskan Pak, bagaimana apa yang meresahkan Bapak tentang ASN? Mumpung ada Pak Menteri nih. Iya, saya melihat dari berbagai diskusi kita dengan para ASN, ya kebetulan mahasiswa saya juga di Pasca Sarjana, itu mereka sangat ada rasa enggan gitu untuk berpindah ke sana. Artinya dia memikirkan bagaimana jaminan saya sampai di sana, istilahnya tercukupi segala kebutuhan lah, kira-kira kebutuhan itu Pak Menteri. Ini kan di bayangan orang IKN ini belum terbangun dengan baik. Nah, tetapi yang kita lihat kemarin, saya 3 bulan tidak ke sana, perkembangannya luar biasa. Jadi yang pertama, di IKN ini sekali lagi bukan hanya perpindahan PNS dari Jakarta ke IKN. Tetapi Presiden meyakinkan kepada kami, ini harus ada perubahan budaya kerja. Yang tadinya manual menjadi digital. Kantor tidak lagi seperti kemarin, tapi konsepnya share-sharing. Seperti di kantor-kantor yang modern. Maka sekarang bukan hanya menyiapkan kantornya, di IKN sedang disiapkan infrastruktur digitalnya. Dan kita juga nanti akan menyiapkan bagaimana bekerja tidak dari hanya satu ruangan, tapi dari berbagai tempat. Nah, Bapak Presiden kemarin sudah merapatkan bahwa nanti di sana akan segera ada sekolah-sekolah unggulan. Rumah sakit berkelas internasional. Bahkan jalan-jalannya nanti akan dibangun dengan jalan infrastruktur yang bagus dan lebar. Nah, memang ini membutuhkan tantangan baru, maka sekarang disiapkan juga selain perpindahan yang di skenario ASN dari PNS yang sudah ada ini, kita sedang menyiapkan 200.000 ASN di formasi yang baru, fresh graduate untuk ke IKN. Kapan sih Pak perpindahan masih para ASN ke IKN itu? Nah, yang pertama semula Juli. Tapi arahan dari sekretariat di Istana, ini nanti insya Allah di bulan setelah Agustus. September. Karena apa? Karena Agustus akan ada upacara 17 Agustus. Sehingga apartemen yang sedianya digunakan ASN itu nanti akan digunakan terlebih dahulu untuk para peserta upacara yang akan upacara 17 Agustus. Dan jangan lupa seluruh alat transportasi yang ada di IKN itu hanya boleh yang berbasis listrik. Sehingga ditargetkan kawasan ini bukan hanya digital, tapi juga ramah lingkungan. Nah, ini menarik juga kalau Kak Novita kalau jadi ASN mau pindah nggak ke IKN? Ini kan sebenarnya masalah kesiapan psikis ya, selain tadi masalah psikologis banget ya, pembekalan psikologisnya Pak Menteri, izin untuk keluarga, istri atau yang istri suaminya bagaimana, anak-anaknya nggak ada mall misalnya, belum ada di sana, pembekalan psikologisnya itu satu. Yang kedua, saya dengar dari Jakarta International School akan buka Nusantara International School. Buka ke sana, nanti anak-anak yang dari ASN bisa sekolah di sana nggak Pak? Ya, pertanyaan bagus sekali. Oleh karena itu, pemerintah meminta ini tidak hanya sekolah-sekolah unggulan swasta yang hebat yang masuk di sana. Nanti koceknya ASN nggak mampu masuk. Maka pemerintah memerintahkan Kementerian Agama dan Dikbud untuk segera membuat sekolah unggulan pemerintah yang ada di sana. Misalnya Kemenak punya MAN-IC. Nah, standar MAN-IC nanti masuk di sana. Sehingga dengan demikian ini adalah terjangkau untuk ASN. Termasuk pasar-pasar yang cepat itu akan segera disiapin. Termasuk tempat-tempat kuliner akan disiapkan oleh pemerintah. Yang ini sebenarnya bukan saya yang menjawab, tapi Menteri PU. Nanti kami sampaikan ketika rapat kabinet membahas dengan IKN perlunya psikolog. Kalau perlu Ibu nanti bisa pindah ke sana. Ya, menarik. Ini lagi-lagi Q&A menelurkan sebuah sinergitas panelis dan bintang tamu ya. Silakan, Virgi. Ya. Pak Menteri, tadi Bapak katakan bagaimana perekrutan juga membuka pendaftaran untuk siapa saja yang bisa disaring untuk masuk ke sana. Ya Pak, berarti itu dari seluruh Indonesia ya Pak? Jadi gini, pemerintah sudah membuat simulasi. Tadinya ada kementerian tertentu yang pindah ke sana. Nah, ini bagian ini, yang ini belakangan. Akhirnya disepakati, ini para sekjen dengan Kemenpan rapat terus ini. Akhirnya tidak ada lagi menteri ini pindah ke sana duluan. Tapi seluruh kementerian lembaga nanti akan pindah, tinggal eselon mana dulu yang duluan. Oh, nah, ada skenario 11.000,
Ada skenario 14.000, ada skenario 6.000, dan ada skenario 3.500 ASN yang pindah dulu. Dan ini dari sumbernya dari kementerian lembaga yang akan pindah. Bagaimana dengan pemberdayaan masyarakat lokal, Pak? Nah, Ya. di sana Pak bagaimana? Menteri PU dengan kementerian terkait sesuai dengan tupoksinya sedang menyiapkan pasar-pasar mini, food court yang menampung mereka untuk menjadi bagian dari memakmurkan ekonomi kerakyatan tadi. Nah, ini sedang disiapkan, bahkan didesain dan mungkin sudah akan dibangun. Sehingga keterlibatan masyarakat di dalam pasar-pasar mini dan juga UMKM yang disiapkan nanti ini menjadi bagian keterlibatan masyarakat. Termasuk 200.000 ASN itu juga ada yang diutamakan dari penduduk setempat? Ini pertanyaan bagus. Ini yang baru akan dibahas di rapat kabinet. Oh, duluan saya. Wah, duluan Kang Maman, tepuk tangan Kang Maman. Nah, berarti gini Pak, menarik Kang Maman menyampaikan apakah termasuk 200.000 ASN itu juga bagian dari warga lokal dan baru akan dibahas. Tapi proposal dari Bapak itu seperti apa inginnya Pak? Jadi begini, memang ini kan nanti talenta multitasking nanti yang akan direkrut dengan sistem dan tes yang CAT dan seterusnya. Kalau ini dibuka secara lebar, jangan-jangan nanti seluruh Indonesia masuk ke sana, tidak ada talenta lokal yang terrekrut. Betul. Oleh karena itu ini sedang akan ada skema yang menunggu arahan Bapak Presiden. Kita mengusulkan ada persentase masyarakat Kalimantan untuk bisa diterima dari 200.000 itu. Fenomena sekarang itu banyak kasus di mana ASN milenial ini justru mengundurkan diri loh ketika sudah diterima. Nah, Saya kira angka 200.000 itu apakah jangan-jangan nanti begitu diterima nyoba 3 bulan pada mundur semua? nah, kemarin ada fakta baru, kita membuka formasi 525.000. Bapak percaya berapa yang daftar? 525.000 yang kita buka, yang submit, 2,9 juta. Artinya dengan sistem persaingan terbuka yang sekarang lebih kredibel untuk menjadi PNS, ternyata ini menarik talenta digital, talenta muda untuk daftar. Ini baru 525.000. Nah, yang kedua tadi, memang problem kita ini ternyata bukan hanya soal kekurangan ASN, dokter spesialis maupun guru-guru yang hebat. Ternyata soal distribusi ASN. Karena banyak formasi di luar Jawa diambil atau di daerah pedalaman, dapat setahun 2 tahun minta pindah ke kota. Maka Menteri Kesehatan menyampaikan dokter spesialis kekurangan sekali di luar Jawa, terutama di 3T. 59% dokter spesialis ada di Jawa. Kalau ini yang terjadi terus-menerus, maka kita tidak akan bisa memberikan harapan yang positif bagi penduduk di 3T. Apa yang kita kerjakan? Kami baru saja memberikan formasi atas saran Bapak Presiden. Akan ada dokter spesialis PNS dan diberikan insentif khusus di 3T. Sehingga dengan demikian targetnya supaya tidak segera pindah ke kota. Karena ada insentif khusus. Belum lagi terobosan baru, dokter spesialis tidak lagi berbasis kampus saja, tapi berbasis rumah sakit. Baik, selain itu terakhir nih Pak, apakah ada sanksi dan sanksinya apa jika ada ASN yang tidak mau dipindahkan ke IKN? Kami belum ada opsi sanksi, karena sampai sekarang kami belum ada surat resmi ASN yang tidak mau pindah. Belum ada? Belum ada. Justru saya menerima surat resmi yang kemarin saya teruskan ke Menkes, ada dokter yang tidak masuk skema perpindahan, dia pengen pindah ke IKN. Nah, Pak Trubus sebagai dosen ingin pindah ke IKN mungkin Pak? Ya, saya malah mau ikut mendukung supaya cepat pindah kan gitu. Jadi pindah ke sana Pak. Jadi ya. Pak Trubus berarti Pak Trubus mau pindah ke ingin? sana? Iya, saya mau pindah ke sana kalau Loh memang Pak, ini kan. sudah daftar nih satu dosen. Jadi malam ini ada agenda psikolog untuk ASN dan juga ada volunteer dosen ke IKN ya Pak ya? Oke. Pak, ada batas umur Pak untuk yang pindah ke sana? Baru mau nanya batas umur Jadi tuh. gini, tugasnya Menpan ini mengeksersis eselon 1 mana saja, eselon 2 mana saja akan pindah. Ini tugas kami. Dan kami sudah sampaikan berbagai skenario yang akan pindah, sekali lagi menyesuaikan dengan kapasitas apartemen ASN yang tersedia. Tentu ini bertahap. Tapi yang paling penting adalah IKN ini didesain oleh anak-anak bangsa sendiri. Dan kita sekali lagi bukan hanya memindahkan ASN ke IKN, tapi kita akan memasuki cara dan budaya kerja baru. Ini sebagaimana yang sering disampaikan oleh Bapak Presiden kepada kita semua. Baik, tepuk tangan. Kami melarang mengendalikan pendirian mal-mal di kota kami. Karena mal dan pasar-pasar berjejaring ini sepertinya daerah kita maju, tapi sebenarnya tidak.
Dipersembahkan oleh Minum Renovit dilengkapi dengan 12 vitamin dan 13 mineral, siap bantu jaga kesehatan tubuh. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.